Transisi Kumbang yang terdiri dari pewarnaan ready stock, pewarnaan tahap pembangunan, dan pewarnaan pada saat rumah itu sudah terjual. Tujuannya semata-mata baik, kita harus sama-sama bangun dan membahagiakan tentunya, ya, membangun serta membahagiakan tentunya teman-teman masyarakat berpenghasilan rendah. Bapak Ibu semua yang ada di sini yang menjadi anggota Pengembang Indonesia, jelas kami hakul yakin pengembang yang ada di Asosiasi Pengembang Indonesia merupakan pengembang-pengembang yang baik. Tentunya dengan karena pengembang yang baik, tentunya punya niat yang baik dalam menjaga amanah pemerintah dalam proses pembangunan perumahan subsidi di Republik ini. Kemudian teman-teman, sebelum dilanjut, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal, ya. Nanti sesi tanya jawabnya di akhir ya. Oke, teman-teman, tolong dibesarkan ini. Bisa dibesarkan nggak ya? Bisa ya? Itu harus kalau full Zoom itu supaya nggak kecil ya. Kayak di Zoom gitu bisa nggak, Mbak Mas Yosef? Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, tujuan kami baik, ya. Tujuan kami baik. Sebelum saya lanjut nih ya, kami haturkan terima kasih juga kepada teman-teman anggota Pengembang Indonesia yang telah berkontribusi dalam penyaluran KPR subsidi FLPP pada tahun anggaran 2023 dan tahun 2024. Sampai hari ini kita telah menyalurkan dana subsidi sebanyak per detik ini ya teman-teman ya, kita telah menyalurkan KPR subsidi FLPP dari kuota 166.000 sudah terrealisasi sebanyak 52.374. Kami sangat optimis pada bulan April ini penyaluran FLPP bisa tembus di angka 60.000 hingga 65.000. Artinya kalau kita asumsikan kuota itu realisasi FLPP pada tahun ini di bulan April sampai di angka 60.000 saja, berarti ada sisa tinggal 106.000 yang kita bisa sama-sama prediksi bisa habis pada bulan September bahkan Agustus. Oleh karena itu, sebagai momentum percepatan penyaluran FLPP, ya teman-teman, kami juga sedang mengajukan penambahan jika memang diperbolehkan dan diizinkan oleh Kementerian Keuangan. Namun kami berharap teman-teman bisa segera melakukan akad kreditnya, ya, melakukan pencairan penyaluran FLPP supaya ini bisa menjadi barometer dilihat oleh Kementerian Keuangan, oh ternyata benar nih habis di bulan September. Jadi bisa di-chip in lagi dana subsidinya, seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya sesudah ini Mbak Afi atau Mas Yosef ya. Mbak Afi sesudah ini. Terus. Oke, Om. Baik, enggak sebelumnya. Yang tadi tanah kosong. Baik. Bapak Ibu semuanya, kemarin pada tanggal 28 Desember 2023 kita telah melakukan PKS dengan 22 asosiasi pengembang perumahan di Republik ini. Semangatnya sama, bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik bagi MBR dan bisa menjaga amanah dalam penyaluran FLPP. Bapak Ibu, ke depan kita akan lebih sama-sama menjaga bagaimana teman-teman MBR juga bisa teman-teman MBR juga bisa merasakan kepastian dan ketenangan di pada saat memiliki rumah. Teman-teman, kemarin kita sudah PKS. Kenapa kita PKS? Karena ini teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, ini adalah temuan DJPI, temuan OJK, temuan BPK terkait rumah yang sudah diakadkan tapi belum jadi. Ini realita dan ini fakta. Artinya,
masih ada di luar sana pengembang-pengembang yang tidak amanah. Menjadi pembangun rumah subsidi sebenarnya ada dua kemenangan utamanya. Yang pertama, kemenangan dunia, dia dapat untung walaupun masih secara quality pasti akan menjadi banyak. Yang kedua adalah kemenangan akhirat. Artinya dia menolong orang susah dengan membangun rumah yang berkualitas. Semua orang bisa membangun. Yang berat itu, teman-teman, ya, yang berat itu adalah menjaga amanahnya. Membangun rumah subsidi itu yang dititipkan adalah amanahnya. Jadi kami harapkan kepada teman-teman, dan saya yakin betul Mas Raihan, di pengembang Indonesia tidak ada oknum yang seperti ini. Supaya tidak ada oknum yang seperti ini, kami harapkan teman-teman tolong kami titip amanahnya. Amanah rumah subsidi itu berat. Pada saat diakadkan rumah itu udah jadi. Ya, di satu sisi bank yang mengojok-ojok teman-teman pengembang. Ayo dong diakadin aja, udah nggak apa-apa, bisa nih 80%, bisa nih 60%. Di satu sisi ada juga pengembang yang mengojok-ojok bank penyalur. Udahlah di bank situ bisa, masa lo nggak bisa sih, ya. Ini kami harapkan sudah tidak ada lagi di tahun 2024. Karena sanksinya sangat keras. Bagi pengembang atau bank yang diketahui melakukan akad rumah belum jadi, maka akan mendapatkan SP1. SP1 itu akan diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan. Jika tidak diselesaikan, maka pengembang dan bank itu akan mendapatkan SP2. Ya. SP2 itu tidak boleh menyalurkan KPR subsidi FLP selama 30 hari. Ditemukan lagi secara berulang. Pengembangnya juga tidak bisa menyalurkan, tidak bisa mencairkan, karena kita kunci nama PT-nya dan nama perorangannya. Ownernya kita kunci namanya dan kita distribusikan ke seluruh bank penyalur dan asosiasi pengembang lain supaya tidak menjadi oknum. Ya, di pengembang X dia berulah, kemudian setelah bermasalah dia buat PT baru, kemudian masuk ke asosiasi pengembang B. Kita akan pastikan nama PT dan nama ownernya tercantum di dalam sertifikat notariat. Itu akan menjadi informasi penting bagi bank penyalur dan bagi asosiasi pengembang perumahan lainnya. Ya. Yang ketiga, ketahuan lagi secara berulang, maka tidak boleh diperkenankan menyalurkan KPR subsidi FLPP untuk bank penyalur, ya, selama 3 tahun, dan pengembang tidak boleh membangun rumah subsidi, menjadi pelaku pembangun rumah subsidi selama 3 tahun juga. Artinya, tujuan kami baik, bagaimana tidak ada lagi oknum-oknum pengembang ataupun oknum-oknum perbankan yang tidak amanah. Karena prinsip rumah subsidi pada saat diakadkan itu, rumah itu wajib sudah jadi. Kita belum bicara PSU Bapak Ibu, kita belum bicara yang lain, kita bicara pada saat akad rumah itu udah harus berdiri tegak, udah harus jadi. Sudah ada dinding, sudah ada tatap, sudah diplester, sudah dicat, lantainya juga sudah dikasih keramik gitu loh. Itu. Jadi nanti dari sini, dari temuan ini teman-teman, bayangkan ditemukan sebanyak 225 pelaku pembangunan dan bank penyalur yang melakukan akad sebelum rumah itu jadi. Coba teman-teman posisikan diri teman-teman sebagai MBR yang memang ingin mendapatkan rumah. Saya juga paham bahwa Pak, akad ini yang belum jadi pun disetujui oleh MBR. Saya juga paham. Karena MBR juga didesak pastinya. Didesak oleh oknum bank penyalur, oknum pengembang untuk akad aja nggak apa-apa Pak. Yang penting ini rumah ini pasti jadi. Dan ini ada kesepakatannya kok. Saya tahu pada saat akad MBR-nya pun sudah sepakat dengan akad 70%, udah tanda tangan akad. Dia udah nggak apa-apa lah, yang penting rumah saya dibangun. Nah, kami sedang juga menggencarkan edukasi kepada teman-teman MBR di Republik ini agar pada saat akad rumah itu wajib jadi, tidak boleh belum jadi. Ya, ini yang kita temukan. Kenapa? Kami juga akui Bapak Ibu semua. Dengan sistem komitmen yang dari kuota menjadi komitmen, menjadikan perang badar di lapangan. Yang diuntungkan adalah pengembang dengan adanya komitmen. Dan bank yang diuntungkan. Kenapa? Cash flow tidak terganggu. Karena apa? First come, first serve. Siapa cepat dia dapat. Semua bank berhak berjanji kepada kami. Tapi hanya sedikit yang menepati. Ya, engkau yang berjanji, engkau juga yang mengkhianati. Jadi bank penyalur berjanji ke kita berapapun bisa.
Misal, Bank X berjanji 100.000, Bank B berjanji 200.000, Bank C berjanji 100.000, totalnya sampai 400.000 misal. Silakan berjanji, tapi anggarannya hanya bisa sampai di angka 166.000 atau 170.000. Ya, ternyata dari sekian banyak janji-janji, bukan hanya janji pria ternyata, Bapak Ibu, yang kadang-kadang tidak ditepati kepada wanitanya ya. Ternyata janji teman-teman bank ini juga banyak yang tidak ditepati ke kita. Berjanji 5.000, ternyata realisasi sampai akhir tahun hanya 200. Ada. Berjanji 10.000 pada saat pada saat direalisasi di akhirnya hanya 100. Itu banyak. Jadi artinya kami akui dengan sistem ini menjadikan perang badar di lapangan. Semua orang menghalalkan segala cara. Termasuk bank, termasuk pengembang. Kami akui. Oleh karena itu, saat ini kami masih menggunakan sistem komitmen first come first serve, tapi kami temboki, ya, kita berikan hijab pembatas agar tidak keluar dari jalur, tidak keluar dari rel, gitu. Oke ya, karena temuan ini kami harapkan tidak ada lagi temuan-temuan ini, dan kami tidak mau juga ada temuan ada oknum misalnya di pengembang Indonesia yang melakukan ini. Tapi saya percaya betul di pengembang Indonesia tidak ada yang melakukan ini. Oleh karena itu dari dasar inilah kami sepakat dengan 23 asosiasi untuk melakukan perjanjian kerjasama, ya, pembangunan rumah layak huni bagi MBR. Dari dasar ini kita akan melakukan di halaman sebelumnya, Mbak Afi. Selanjutnya, sebelumnya yang paling pertama, halaman pertama tadi yang 4 pilar. Terus sebelumnya. Oke. Jadi teman-teman, akan ada 4 pilar yang akan mengawasi pembangunan rumah subsidi. MBR kita kasih peran untuk mengawasi pembangunannya. Pengembang kita kasih peran untuk melaporkan foto tampak rumah depan, tampak rumah belakang, tampak luar, tampak eksternal, semuanya harus difoto. Kemudian bank melakukan verifikasi dan penyaluran. Jadi bank juga akan melakukan cek foto juga berdasarkan titik koordinat. Pengembang pakai titik koordinat, pengembang pakai titik koordinat, dan MBR pakai titik koordinat. Setelah itu, setelah masuk dalam radar hijau, nanti akan dijelaskan oleh Mas Erawan Adiwijaya. Setelah masuk radar hijau, maka teman-teman baru boleh akad kredit, boleh cair. Jika tidak ada foto dan tidak sampai warna hijau, maka teman-teman tidak bisa cair. Oleh karena itu kami harapkan setelah pelatihan ini segera teman-teman melakukan update ketersediaan rumah pada aplikasi Sikumbang, karena kita nanti di bulan minggu depan kita akan memberikan surat kepada seluruh asosiasi. Barang siapa ya yang tidak melakukan update data rumah ready stock sampai dengan tanggal 30 Juni, maka tidak akan ada kata maaf dari kami, dan Bapak Ibu tidak dapat mencairkan pembiayaan FLPP sampai dengan akhir tahun. Tidak ada diskresi dan tidak ada relaksasi. Jadi sampai dengan bulan Juni kami akan beri waktu, silahkan diwarnai ready stock di aplikasi Sikumbang sampai dengan bulan Juni. Mau yang sudah Bapak jual kemarin, ya, mau yang Bapak Ibu sudah jual kemarin ini dari Januari sampai dengan sekarang, dimasukin ke ready stock, ke aplikasi Sikumbang supaya berwarna merah dengan status terjual. Bagi yang akan dijual selanjutnya, silakan dimasukkan data di dalam ready stock sampai dengan akhir Juni, sampai dengan kurang lebih tanggal 30 Juni. Setelah tanggal itu tidak ada kata maaf bagimu. Teman-teman tidak akan bisa mencairkan mengajukan pencairan FLPP ke bank sampai dengan akhir tahun, ya, jika tidak dilakukan pewarnaan pada ketersediaan stok. Warna hijau, rumah itu masih dalam rumah itu ready stock, kuning proses pembangunan, kemudian nanti merah adalah terjual. Nanti akan dijelaskan secara detail pada sesi setelah ini. Jadi nanti pada saat sebelum akad, ya,
Pengembang melakukan foto di aplikasi si Kubang, bank melakukan foto pada aplikasi si Aki Kece, dan MBR melakukan foto di aplikasi si Kasep. Dan itu semuanya terintegrasi dan kita akan lakukan monitoring. Ya, oleh karena itu kami harapkan dukungannya dan bantuan dari teman-teman DPP, PI, DPD, PI di seluruh provinsi, dan para anggota PI yang aktif yang baik, tolong diisi ready stock-nya sampai dengan tanggal 30 Juni. Lepas dari 30 Juni kalau belum, ya 30 Juni kalau belum, teman-teman yang ready stock tidak bisa melakukan akad kredit, tidak bisa melakukan pencairan. Ya, bagaimana misalnya gini Pak, yang rumahnya masih dalam tahap pembangunan, silakan Bapak Ibu masukkan data itu di dalam kotak tahap proses pembangunan. Nanti pada saat ready stock, pada saat mau akad bulan Juli, karena di bulan Juli implementasi PKS akan kita jalankan. Tidak bisa akad jika dia belum warna hijau pada aplikasi IFLPP 2. Dia tidak bisa jadi warna hijau kalau dia belum memberikan bukti foto dan bukti titik koordinat, foto tapak luar, foto tapak belakang, foto ID listrik, ataupun foto surat pernyataan listrik, foto beberapa foto lain ya. Nanti akan dijelaskan, itu tidak bisa melakukan akad kredit pasar, akad kredit. Kami sangat tegas untuk ini supaya amanah yang kami titipkan melalui Bapak Ibu untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa tercapai dan tujuan kita baik bagaimana MPR itu bisa memperoleh rumah yang siap huni dan layak huni. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, kita tolong Mbak Afi. Dan ini pun ada dasar kebijakannya, ini bisa dibaca. Ya, kami juga sampaikan ke bank melalui dasar kebijakan ini. Kalau bank ada juga yang oknum bank yang main-main terhadap ini, kami akan lakukan SP1, SP3. Saya akan menjelaskan sebelum halaman selanjutnya dulu Mbak Afi. Selanjutnya. Oke. Ini tadi saya sampaikan, bicara hak sebelumnya. Bicara hak, apa saja yang disampaikan tuh ada sertifikat layak fungsi, foto unit rumah, stiker rumah, dan nomor meter listrik atau surat pengajuan ke PLN. Ya, selanjutnya Mbak Afi. Ini bisa dibaca teman-teman. Terus. Oke, ini masalah sanksi. Ya. Selanjutnya Mbak Afi. Ada apa selanjutnya? Oke. Ini sebelum saya ngomong masalah sanksi teman-teman, ini tahapan pelaksanaan. Maret sampai Juni kami sudah mengirimkan surat ke seluruh DPP dan DPD, ya, Asosiasi Pengembang Perumahan, silakan didistribusikan kepada anggotanya. Kita akan ada 2 tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan 1 sampai dengan Maret dan Juni adalah pelatihan BIMTEK. Oke. Kalau teman-teman, kami harapkan ini ada kontribusi teman-teman dari PIC masing-masing DPD dan DPP untuk memberikan penjelasan. Kalau ke kami semua, Bapak Ibu, tolong yang PIC, DPP, DPD, tolong menjadi kepanjangan tangan kami. Karena kenapa? Ini kami ngurusin 485 kabupaten kota dengan 22 ribu pengembang. Seluruh republik ini kita urus, bos. Kalau nggak dibantu sama DPD, sama DPP, pesan ini nggak akan sampai. Jadi jangan langsung serta-merta ke kami, tolong ke PIC asosiasinya dulu untuk diselesaikan. Ya. Tahap 1 itu pelatihan Mei sampai dengan Maret sampai dengan Juni. Tahap 2 Juli sampai dengan Desember itu langsung implementasi sistem yang terbaru. Implementasi sistem ini yang akan kami jelaskan. Ya. Bagi yang sudah pernah melakukan ready stock, pendataan ready stock itu yang PPNDTP untuk komersil itu seharusnya udah bisa. Namun jika nih pada saat masa transisi tahap 1 ditemukan gitu ya, ditemukan kita melakukan sidak dadakan di provinsi A, B, C atau D, ditemukan dadakan ternyata pengembang itu ditemukan rumahnya belum jadi pada saat diakadkan, kami akan mengecek 14 hari setelah akad. Jika ditemukan rumah itu belum jadi, maka pengembang tetap akan kami berikan sanksi peringatan pertama
surat teguran pertama, dan bank juga kami kasih sanksi surat teguran pertama. Dan itu tidak bisa menghilangkan walaupun sudah diselesaikan. Dia SP1, nanti saya jelaskan secara sanksi. Jadi pada masa transisi ini tetap kita lakukan surat teguran. Ya, bank akan berdampak kepada alokasi komitmen atau kuotanya, pengembang akan berdampak kepada freezing, pembekuan. Gitu. Ya. Ini tahap pelaksanaan. Nanti sanksinya begini. Cara main sanksi begini. Misal PTA punya nama perumahan namanya Diamond Resident, Silver Resident, dan Gold Resident. Oke. Pada saat kami sidak tanggal 24 April di Jawa Barat, misal perusahaan PTA. Tapi kena ketahuan di perumahan Golden Resident. Nah, saya langsung kasih ke PTA SP1. Nih, saya kasih SP1 PTA ya. Des. Setelah saya kasih SP1 kepada PTA, maka PTA harus menindaklanjuti selama 30 hari kalender untuk diselesaikan itu barang. Ya. Oke, anggaplah barang itu sudah diselesaikan, udah dibenerin, udah dirapikan, udah diselesaikan. Ya. Pengembang tersebut tetap SP1-nya tetap ada. Tidak akan hilang SP1-nya. Jadi kalau sudah SP1 ya sudah. Berarti teman-teman pengembang tidak amanah, gitu aja. Bank tidak amanah. Ya. SP1. Ya, kita cerai dia. Kita kasih talak 1 dia. Nah, kemudian kita lakukan sidak nih. Kita basisnya bukan perumahan ya Bapak Ibu ya. Kita basisnya adalah sanksi itu basisnya adalah PT. Ya, sanksi basisnya adalah PT. Kemudian kita sidak, tes ke Jawa Barat lagi nih. Anggaplah kemarin di daerah Tasik. Kita sidak di daerah, sekarang saya sidak di daerah Garut misalnya, atau Sumedang. Ketemulah perumahan Diamond Resident. Ternyata punya PTA. Pertanyaannya, SP1 atau SP2? Karena PT-nya sama, itu akan masuk dalam SP2. Maka pada saat SP2, kita akan melakukan freeze selama 30 hari, tidak boleh melakukan pencairan. Bank tidak boleh melakukan pencairan. Kemudian ditemukan lagi berulang. Ya, misalnya di Cimahi, ternyata itu Diamond Resident yang kena. PTA juga. Maka PTA akan kami blacklist, tidak ada dalam si kasep, tidak ada dalam si kumbang, dan tentunya tidak boleh menyalurkan dan membangun rumah subsidi atau menjadi pelaku pembangunan rumah subsidi selama 3 tahun. Oleh karena itu, kami mohon support dan dukungan teman-teman semuanya agar implementasi dalam PKS penyaluran subsidi ini bisa berjalan dengan baik dan smooth landing. Ya, pemerintah dalam menyalurkan KPR subsidi ini tentunya butuh banyak peran, butuh beberapa stakeholders, termasuk teman-teman pengembang. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama menjaga amanah ini, ya. Karena amanah itu bukan hanya dipertanggungjawabkan secara dunia, tapi juga dipertanggungjawabkan secara akhirat. Ini bisa menjadi bisa menjadi perenungan. Karena bicara rumah subsidi itu Bapak Ibu bukan bicara hanya sekedar faktor duniawi, tapi juga ada faktor ukhrawi di sana yang memang mempunyai peran penting. Ya, sebagai syarat kita juga untuk mendukung kita untuk masuk surga. Kami berpesan, satu pesan kami, jika Bapak Ibu masih mengambil lumbung rizki dari APBN, you must keep the rule. Teman-teman harus ngikutin rule yang ada. If don't, get out. Jika teman-teman tidak mau mengikuti rule yang ada, silakan keluar dari pelaku bisnis pengembang perumahan, karena kami yakin masih banyak pengembang-pengembang perumahan yang baik yang dapat menjaga amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah pengembang yang amanah, yang tulus, yang bisa betul-betul bertujuan untuk membantu MBR
agar MPR bisa memiliki rumah yang baik, yang siap huni, dan juga yang layak huni. Kami harapkan bantuan teman-teman semuanya, partisipasi teman-teman semuanya dalam mensukseskan tahapan pelaksanaan PKS Rumah Layak Huni pada sistem Sikumbang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Afi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya serahkan ke Mas Ahwan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahwan atau Mas Yosep silakan langsung dipandu. Mas Ahwan atau Mas Yosep silakan dipandu. Mas Yosep, tolong dipandu Mas Yosep. Mas Erwan, udah siap belum Mas? Ya Mas Yosep, langsung ke saya saja kali ya. Oke siap. Ini sebelum ke Mas Erwan ini, Mas Erwan ini cucunya Syakhona Khalil ini. Beliau satu Gus Jawa Timur. Alhamdulillah gabung juga di Tapera ini. Silakan Gus. Jangan percaya. Silakan Gus. Ya, terima kasih Mas Alfian. Selamat pagi menjelang siangnya. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin ya, Mama Ibatin ya. Ini masih bulan Syawal ini. Ya Bapak Ibu sekalian, tahun ini memang tahun yang penuh tahun penuh challenge lah sedikit lah. Tapi nanti kedepannya pasti akan terbiasa, akan menjadi hal yang lumrah dan biasa. Bapak Ibu sekalian, ready stock ini memang ternyata menjadi isu yang cukup besar ya. Juga bertahun dapat informasi sampai ke tingkat tinggi, bahkan ada persoalan ready stock dan juga persoalan kualitas bangunan. Bahkan kawan-kawan di bank sendiri pun juga mendapat teguran dari OJK. Hal ini karena terjadi banyak permasalahan juga ternyata terkait dengan ready stock juga. Bahkan sampai dianggap fraud ya bahkan gitu untuk ready stock nih, karena sudah ada yang mencicil sampai dengan setahun. Case-nya itu ternyata ada juga yang unitnya belum tersedia seperti itu kondisinya. Ini saya sampaikan secara teknis saja Bapak Ibu sekalian, bagaimana melakukan perekaman data atau menginformasikan kepada kami melalui aplikasi, kalau untuk pengembang melalui Sikumbang, data atau informasi unit itu sudah tersedia atau ready stock. Ini panduannya sebetulnya Bapak Ibu sekalian bisa dapat di dalam bahan-bahan ini, ada di dalam aplikasi Sikumbang. Pas kalau login di atas ya, di pengumuman ya. Ini juga sama sebetulnya Bapak Ibu sekalian dengan program yang ada di saat ini sampai dengan akhir tahun, itu rumah bebas PPN ya dari pemerintah untuk membangun efek ekonomi, karena properti ini cukup besar efeknya untuk perkembangan ekonomi kita. Ini juga ada persyaratan yang sama dengan subsidi, yaitu melengkapi data atau dokumentasi dari unitnya. Ini siapa operatornya? Mbak Afi ya? Mbak Afi boleh silakan lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini kita bekerja sejak awal adanya sistem perekaman ini, aplikasi Sikumbang ini, kita bekerja itu Bapak Ibu sekalian setelah melakukan pengajuan lokasi, kemudian lolos, kemudian Bapak Ibu sekalian membuat tipe, membuat blok, merekam data manajemen konstruksi, kemudian Bapak Ibu sekalian melakukan pewarnaan coupling ya. Coupling yang Bapak Ibu sekalian untuk diajukan sebagai program subsidi, itu couplingnya berwarna kuning.
Nah, untuk saat ini proses yang kami rekam dari data Sikumbang dan juga data yang diajukan oleh perbankan atau bank penyalur, itu dari coupling warna kuning itu berubah menjadi warna biru. Nah, kondisi saat ini itu kita nggak pernah tahu Bapak Ibu sekalian berapa jumlah stok rumah. Jadi yang kami dapatkan hanyalah informasi coupling ini tidak ada informasinya gitu saja, apa-apanya akan dijual secara subsidi. Kami tidak tahu di sini sudah di stok maupun mungkin pembangunan, tapi pembangunan nanti belakangan kita fokus juga ready stock. Karena ini lebih terkait dengan pencairan ya. Jadi saat ini dari coupling kuning itu langsung berubah menjadi warna biru. Berarti oleh bank sudah disampaikan ke kami secara host to host itu sedang dilakukan SP3K atau kami anggap sebagai booking lah. Karena bisa jadi ada perubahan, bisa jadi ada pembatalan dengan oleh pihak debiturnya. Nah, dari warna biru kemudian masuklah sebagai data yang diberikan dalam satu grup data yang diajukan oleh Bank Pusat. Jadi dari cabang-cabang itu mengajukan ke kami melalui host-to-host itu data SP3K itu akan berubah menjadi warna biru. Nah, tahun ini Bapak Ibu sekalian kita menambahkan coupling warna hijau. Nah, warna hijau ini bagaimana sih caranya? Nanti akan kami sampaikan pada saat berikutnya. Tujuannya adalah kami tuh bisa tahu Bapak Ibu sekalian berapa jumlah stok yang ada di seluruh Indonesia, baik dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan. Bisa tahu karena ini juga terkait dengan penganggaran sebetulnya. Nanti ke depan pasti kami akan mengacu pada data-data stok ini. Kalau sekarang ini data coupling kuning ya. Nah, dari data warna hijau itu baru berubah menjadi warna biru. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini BIMTEK kali ini adalah bagaimana menghijaukan coupling. Gitu. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu sekalian mungkin hanya mengkuningkan saja, kemudian dilanjutkan oleh bank, tapi ada sedikit challenge nih. Ketika sudah dikuningkan, Bapak Ibu sekalian membangun, setelah membangun Bapak Ibu sekalian menyediakan listriknya, menyediakan airnya. Nah, itu kami minta disampaikan bukti-buktinya melalui aplikasi Sikumbang untuk sebagai persyaratan menjadi warna biru. Lanjut Mbak Afi. Nah, yang bertugas melengkapi data unit tersedia ini sebetulnya bukan Bapak Ibu sekalian di aplikasi Sikumbang, tapi ada 3 stakeholder. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau di sehari-hari ya dengan teman-teman bank itu kan ada tim PIC Bank atau orang-orang yang mendampingi perumahan Bapak dari bank-bank itu juga punya tugas. Itu punya tugas untuk melengkapi data. Selama ini proses itu terjadi pasca cair. Dan ini ternyata terjadi penumpukan belum lengkap karena tidak ada dia persyaratan khusus lah untuk pencairan. Nah, untuk tahun ini selain Bapak Ibu sekalian di aplikasi Sikumbang melengkapi data ready stock atau unit tersedia ini, PIC Bank juga kami minta untuk melengkapi juga datanya sebagai konfirmasi dari data yang Bapak Ibu sekalian sampaikan. Kemudian pembeli konsumen juga melakukan konfirmasi melalui aplikasi Sikasep atau Tabra Mobile, itu melengkapi juga data ready stock ini atau sebagai konfirmasi sebetulnya bahwa oh iya benar rumah ini. Kenapa sih MBR juga ikutan sih kan begitu? Pak, kenapa MBR juga ikutan? Di call center kami Pak, dan juga di jaringan-jaringan pelayanan kami itu sering banget terjadi permintaan kesalahan unit. Ini saya bingung juga sebetulnya nih bagaimana ceritanya gitu loh, kok bisa sudah akad, bahkan ada yang sudah sampai setahun itu
Dia bilang salah Pak unitnya Pak. Dan ketika apa? Ketika unitnya yang dia pakai itu akan digunakan oleh konsumen lain. Nah ini kami minta Trilogi ini melakukan konfirmasi datanya supaya data itu sudah benar-benar fix sebelum Bank di pusat ini melakukan pengajuan pencairan pada kami. Jadi ini memang kita minta di depan karena teman-teman kami di pelayanan tuh sering bingung dan pusing gitu loh. Bisa ya kok unitnya salah gitu. Ternyata PIC Banknya juga bilang salah. Pengembangnya juga bilang salah. Ini gimana ceritanya? Namanya kami minta Trilogi ini untuk memastikan pelengkapan dan juga Bapak Ibu sekalian di dalam Sikumbang itu fitur-fitur yang terkait dengan konsumen dan ID rumah itu sudah lengkap. Ada di menu kelola konsumen maupun data dari Sikasep maupun Tapra Mobile sudah lengkap semua itu. Harusnya tidak terjadi kesalahan gitu. Nah, saya kurang tahu bagaimana apa yang terjadi sebetulnya di lapangan ini bisa terjadi seperti itu. Nah, proses yang paling utama Bapak Ibu sekalian adalah stok yang Bapak Ibu sekalian sampaikan ke kami atau unit tersedia itu melalui aplikasi bank. Ini proses ini kapanpun Bapak Ibu sekalian melakukan perekaman boleh, asalkan memang sudah tersedia, sudah lengkap datanya. Maka coupling yang warna kuning itu akan berubah menjadi hijau. Kemudian untuk yang proses di Syaki KC atau aktivasi QR code oleh PIC atau proses yang dilakukan oleh MBR ini fleksibel. Ya boleh duluan MBR-nya, boleh duluan PIC-nya. Yang penting sebelum pengajuan KPR subsidi oleh Bank Pusat. Jadi nanti di Bank Pusat akan ada dashboard kelihatan. Oh ya ini pengembangnya sudah menghijaukan. Oh ya, PIC sudah melengkapi datanya. Kemudian, oh ya si MBR sudah melakukan konfirmasi ya bahwa memang rumah itu yang diambil. Nah ini sebagai persyaratan pelengkapan data dari setiap unit. Ya kalau kemarin kita tidak ada masalah temuan atau fakta-fakta di lapangan seperti ini, mungkin ini sistem update ini tidak terjadi. Tapi kami juga ternyata ada kebutuhan juga ya untuk penganggaran ya. Kita mulai real supaya nanti juga kawan-kawan di program ini kalau ada penambahan produk-produk baru, program subsidi itu juga lebih fleksibel. Karena basis dari sebuah program itu dibentuk biasanya adalah data. Datanya lengkap, clear lah itu ya. Tinggal nanti bagaimana kebijakannya atau model kebijakannya untuk program-program yang akan ditambahkan di kami atau maupun di teman-teman di PUPera Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan. Jadi Trilogi ini Bapak Ibu sekalian harus dilengkapi sebelum proses YPLPP. Tapi Bapak Ibu sekalian ada audiensnya hari ini adalah pengembang ya, dari pengembang Indonesia semua, pengembang milenial semua nih. Seharusnya sih nggak ada masalah sih untuk perekaman data. Itu dilakukan kelengkapan data yang memberikan informasi bahwa unit memang sudah tersedia atau ready stock sehingga coupling berubah menjadi warna hijau. Lanjut Mbak Vi. Next ke bahan selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di mana sih proses melengkapi data ready stock itu di dalam aplikasi Sikumbang? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ada fitur ada fitur yang namanya kelola konsumen. Itu sebelah kiri, itu Bapak Ibu sekalian pilih. Kemudian nanti ada menu di sebelah kanan atas tulisan subsidi atau komersil. Kalau memang program subsidi komersil. Kemudian Bapak Ibu sekalian diminta untuk melengkapi 5 poin. 1 ini adalah foto eksterior, foto depan. Jangan lupa fotonya di depan rumahnya, karena kami akan membaca koordinat. Jadi foto yang diupload itu adalah foto yang berkoordinat sama seperti aplikasi Sikumbang yang di depan. Nah, jangan lupa nih foto-foto ini kalau Bapak Ibu sekalian punya kantor di kota gitu ya. Kemudian di lapangan tidak ada kantor kan, tapi teman di lapangan di sana atau enggak ada tim yang di lapangan yang bisa memfotokan. Jangan lupa kalau mau dikirim menggunakan WhatsApp,
jangan share foto pengirimannya, tapi melakukan pengirimannya send as dokumen. Itu foto eksterior. Nah, kedua foto ini yang eksterior maupun interior ini kami akan mendeteksi koordinatnya, dan koordinatnya itu tidak bisa di luar dari jangkauan radius perumahan. Jadi kalau Bapak Ibu ngambil daerah lain pasti akan ketolak. Kami memiliki algoritma radius ya. Jadi kalau dia lebih dari 1 kilo, di atasnya jauh lah sampai 5 kilo gitu, tidak akan bisa masuk ke dalam sistem. Nah, ini yang wajib dilengkapi. Poin 1 adalah foto eksterior, kemudian foto interior, foto apa adanya di sana dalam interior, dan ini harus ready stock, kondisinya sudah finishing. Jangan foto tanah atau enggak foto yang nggak jelas gitu. Kemudian ada lagi namanya surat pernyataan layak fungsi atau SLF. Kalau di daerahnya sudah ada SLF, tinggal ambil aja SLF, dokumennya masukkan ke kami, langsung bisa terupdate. Kalau memang belum ada SLF, belum ada TAPP-nya belum lengkap di daerah masing-masing, kami masih bisa menggunakan surat pernyataan layak fungsi yang selama ini Bapak Ibu sekalian sampaikan ke teman-teman perbankan. Kemudian mengupload juga sumber listrik, ketersediaan listrik. Jadi yang namanya ready stock atau enggak unit tersedia ini harus sudah ada listriknya. Nanti bagaimana kondisi saya akan jelaskan selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah ketersediaan air bersih. Jadi memang rumah itu harus sudah siap untuk digunakan. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, tahapan kita untuk awal-awal ini kita ada banyak relaksasi. Kita berbasis pada kondisi memang ember itu bisa menghuninya, gitu. Bisa menghuni rumah tersebut secara layak lah. Gitu. Lanjut ke bang selanjutnya. Nah, ini dia. Tadi yang sebelah kiri itu bisa dari menu kelola konsumen, pilih subsidi, kemudian detail unit yang A3 ya. Ini kuncinya adalah A3 karena di A3 ini kita melakukan perekaman bukti bahwa rumah tersebut sudah ready stock. Tadi 1, 2 ya foto interior dan eksterior. Nah, kemudian untuk yang tadi saya jelaskan lagi untuk yang surat pernyataan layak fungsi dan atau sertifikat layak fungsi, apabila Bapak Ibu sekarang memilih surat layak fungsi, tinggal diupload saja yang diterbitkan oleh SIMBG itu ada Pemda yang sudah menyediakan seperti itu, tinggal dipakai. Kemudian kalau memang belum ada, kita masih bisa menggunakan surat pernyataan layak fungsi. Nah, ini siapa yang melakukan perekamannya, siapa yang menerbitkannya itu kan Bapak Ibu sekalian sudah mencatatkan ke kami nomor manajemen konstruksinya. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja dokumen suratnya, kemudian tanggalnya kapan, kemudian cuma itu saja sih kalau untuk layak fungsi, nomor surat dan juga tanggal surat layak fungsinya sama siapa yang menerbitkan. Dan itu tinggal pilih-pilih saja kok di aplikasi sudah ada. Karena Bapak Ibu sekarang sudah menginput NK-nya sebelumnya. Kemudian ketersediaan listrik. Nah, listrik nih. Listrik ini kalau Bapak Ibu sekarang sudah ada meteran, clear lah. Itu berarti kan sudah ada di pelanggan kan, atau enggak sudah ada nomor meteran listrik kan. Itu tinggal diinput saja. Sama di foto nih meterannya. Oh, ini meterannya Pak, cekret. Masuk. Nah, ini banyak juga kondisi di lapangan ternyata kan ada pihak lainnya ya, pihak penyedia listrik mungkin agak lambat ya, mungkin masih banyak proses gitu di lapangan. Itu kita masih bisa juga di aplikasi ini menggunakan bukti proses pengajuan. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau sedang proses pengajuan, masukkan saja nomor pengajuannya ke kami Pak. Nomor pengajuannya, tanggal pengajuannya kapan, masukkan tanggalnya Pak. Kami juga pengen mencatat juga nih Pak, bagaimana jangka waktunya antara Bapak pengajuan sampai dengan penerbitan. Karena teman-teman di asosiasi itu kemarin ngobrol-ngobrol ya, Pak kami juga minta data dulu dong Pak, supaya kami juga bisa membantu anggota untuk melakukan komunikasi dengan pihak penyedia listriknya. Dan diupload saja di PDF kan, bikin PDF gampang lah, pakai ponsel bisa. Kemudian
Karena basisnya kami adalah di lapangan itu adanya listrik, mungkin Bapak Ibu sekalian akan menyediakan listrik sementara, misalkan di lapangan dari kantor pasaran saat ditarikan kabel dan listriknya nyala. Itu Bapak Ibu sekalian sampaikan bahwa listriknya itu menyala, yang penting sudah terhubung, kemudian difoto dalam kondisi menyala. Nah, itu kami anggap ketersediaan listrik sudah terpenuhi. Jadi ada kondisi yang sudah dapat meteran, ada juga yang kondisi sedang proses gitu. Namun untuk keterhunian pastinya harusnya sudah ada listrik. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian misalkan kemarin ada beberapa pengembang yang menyampaikan, Pak, kami sedang proses ini Pak, tapi kami bisa menarikan listrik dari kantor. It's no problem gitu. Fotokan saja. Yang penting proses pengajuannya kami sudah mendapat rekamannya kapan, sama nomor berapa, dan kita akan memantau berapa lama nih sebenarnya proses pengajuannya. Nggak lolos juga sampai sekarang, belum dapat juga. Biasanya kan permasalahannya infrastruktur ya di lapangan ya, dari teman-teman PLN. Kemudian ketersediaan air. Nah, air juga gitu. Kalau memang itu sudah tersedia, misalkan Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pembuatan sumur bor dan airnya sudah bisa keluar dan mengalir, difotokan saja ke kami. Kemudian kalau memang dari PDAM sudah tersedia, tinggal masukkan nomor meterannya ke kami, kemudian buktikan bahwa ketika keran terbuka itu diputus saja Pak. Upload. Atau mungkin airnya itu sistemnya komunal. Ada beberapa pengembang itu saya lihat karena lokasinya juga ada sumber air ya bagus ya, karena di pegunungan itu pengembangnya membuatkan sistem komunal air bersama gitu. Boleh difotokan saja dalam kondisi air mengalir, bahwa rumah tersebut memang sudah mendapatkan suplai dari air dari pengembang itu sendiri, karena memang di situ tidak mungkin terjangkau PDAM, atau mungkin di situ memang tidak bisa untuk melakukan penanaman sumur ya. Yang penting prinsipnya buat kami adalah pembeli atau ember itu tersebut sudah mendapat 4 poin ini, ketersediaan rumah, kemudian layak fungsinya, kemudian listriknya dan juga airnya. Nah, ketika 5 poin ini terpenuhi, maka coupling itu akan berubah menjadi warna hijau. Dan ini yang kita minta Bapak sekalian, karena permasalahan seperti itu banyak sekali Pak. Kami datang ke lapangan, tidak ada airnya. Ketika kami konfirmasi ke mana? Ke debiturnya, Pak nggak ada airnya Pak, kami mandi di mana katanya. Pak belum ada listriknya Pak. Ternyata pengembangnya ngomong, Pak ini listrik rencana kami mau tarikan dulu sementara, kami sudah mengajukan Pak. Oke, nggak masalah. Yang penting semua proses transisi atau untuk memenuhi unit tersedia tersebut sudah dijalankan gitu loh. Jadi kami bisa melakukan mitigasi, dan kami bisa menjadikan persyaratan yang diizinkan untuk dilakukan pencairan. Jadi Bapak sekalian, 5 poin ini yang harus dilengkapi di fitur kelola konsumen, pilih subsidi, kemudian pilih unitnya untuk dilakukan pelengkapan data dan juga dokumentasi dari setiap unit-unit yang akan diajukan sebagai program KPR subsidi, baik itu KPR FLPP maupun KPR Tapera yang subsidi. Lanjut. Oke Bapak sekalian, sebetulnya ini nggak mandatori ya, nggak mandatori di lapangan untuk yang A2. Jadi ada A1, A2, A3. Yang A2 ini adalah pembangunan. Kami juga sebetulnya berharap juga pengen tahu Pak, yang sedang pembangunan itu ada berapa sih? Kalau Bapak Ibu sekalian berkenan gitu, kami juga minta informasi ini. Tapi memang ini sebetulnya tidak dipakai untuk proses pencairan, tapi kami menggunakannya untuk proyeksi. Kami minta dukungannya untuk dilakukan informasinya melalui aplikasi Sikumbang pada form A2. Kemudian juga A3 kami juga
Eh, Kalau memang Bapak Ibu sekalian berkenan, itu kami minta juga dilengkapi juga ada yang lama-lama apa yang sudah cair ya di perumahan tersebut, foto-fotonya minimal ya, foto tampak depannya lah Pak, yang sudah cair yang lama, karena yang lama kan kita belum ada PKS-nya waktu itu ya. Kami juga minta supaya Bapak Ibu sekalian membantu kami melengkapi data itu. Semakin lengkap data sebuah perumahan itu Pak, eligible-nya sebuah data itu semakin bagus. Kemudian di sini ada fitur A4 dan juga A5. Sebetulnya ini yang input bukan Bapak Ibu sekalian, tapi ini diinput oleh yang tadi itu. Kan ada trilogi ya, ada pengembang, ada PIC Bank, ada juga MBR. Nah ini yang apa namanya A4 dan A5 ini hanya monitor saja, Bapak ngeliat saja. Oh PIC ini Mas Agus sudah mengupload datanya. Oh ini data-datanya masuk. Oh penghuninya, pembelinya sudah melakukan konfirmasi dan swafoto di depannya. Bapak Ibu bisa melihatnya di situ. Jadi di Pengembang itu di beberapa konsumen maupun itu memang kami lengkapi, termasuk juga kan ada juga di situ ada data nomor cair untuk kebutuhan PPN Bapak ya. Kemudian ada juga yang BBA ya, tahun ini ada BBA ya. Kemudian ada juga yang SBUM juga akan kami tunjukkan informasinya di dalam aplikasi supaya semuanya terlihat, terbuka dan transparan, saling bisa memonitor data yang masuk kepada kami. Jadi yang A2 ini yang kami minta juga Bapak Ibu sekalian berkenan gitu untuk membantu kami menginformasikan data hasil pembangunan. Lagi pondasi ini Pak, upload saja foto pondasinya. Kami akan lihat lagi pondasi, berarti lagi pembangunan. Kalau yang tidak jadi, ready stock, itu sebagai persyaratan yang kita minta adalah yang 5 tersebut. Itu foto eksterior interior, listrik, air, dan juga surat layak fungsinya. Oke, lanjut. Galvi. Nah, ini untuk PIC Bank tadi, Bapak Ibu sekalian, ini tugasnya bank sebetulnya, Bapak Ibu sekalian. Teman-teman di bank sudah kami latih tahun lalu, Pak ya. Karena kebetulan ini aktivasi QR Code ini ada di PKS kami dengan bank, Pak. Tapi tahun lalu itu prosesnya perekamannya itu pasca pencairan. Dan ini menjadi temuan ternyata di BPK. BPK juga menyampaikan ini kenapa tidak dilengkapi, tidak dijalankan. Ya, karena pasca pencairan mungkin kawan-kawan ini fokus lagi pencairan yang lanjutnya gitu loh ya. Pasca pencairan pelengkapan datanya tidak dilakukan. Nah, sekarang ini maju ke depan. Maju ke proses sebelum pengajuan IFLPP. Ini yang melakukan bukan Bapak Ibu sekalian, tapi PIC Bank. Jangan saja PIC Bank bekerja dengan sendirinya kok. Kalau belum lengkap datanya nggak akan berubah sendiri. Jadi mereka melakukan melalui aplikasi PIC Bank. Sekarang namanya Kece, tapi ke depan namanya mungkin aplikasi PIC Bank. Mereka sudah punya user masing-masing, diatur oleh banknya masing-masing. Lanjut. Nah untuk tadi MBR ya, MBR itu tugasnya adalah melakukan konfirmasi. Oh ya, atapnya sudah ada, lantainya sudah ada, dindingnya sudah ada, plafonnya sudah ada, listriknya sudah ada, air bersih sudah ada, septic tank sudah ada, pintu sudah ada, kusennya ada. Konfirmasi, kemudian dia selfie di depan lokasinya. Pak, kalau konsumennya nggak bisa, Pak, bagaimana? Pasangannya bisa, Pak. Ya minimal di dalam 1 KK gitu bisa. Karena kenapa, Bapak Ibu sekalian? Ini kami cukup lelah juga mendapat surat-surat perubahan data ini. Alasannya selalu sama, salah rumahnya. Saya bingung sampai sekarang. Kok bisa salah rumah itu? Kalau salah beli apa barang yang bergerak sih wajar lah gitu. Tapi ini salah unit rumah loh. Lahannya itu sudah jelas tepatnya di situ tidak berubah. Itu kita minta konsumen atau MBR atau pembeli itu melakukan konfirmasi melalui foto di depan rumahnya, dan ada juga foto, cuma itu aja foto sama tampak depan, sama konfirmasi checklistnya saja di lokasi. Biasanya kan Bapak Ibu sekalian khawatir kalau SP3 jangan itu diingatkan saja Bapak Ibu sekalian, sudah masuk ke warna biru kapling Bapak itu segera panggil konsumennya. Setelah masuk warna biru, yang penting belum proses pengajuan dari Bank Pusat ke kita untuk melakukan swafoto di depan unitnya. Kami juga melakukan konfirmasi radius. Kalau di luar dari jangkauan,
rumahnya tersebut, maka akan tidak bisa masuk. Dan juga Bapak Ibu sekalian, ini di data-data kami yang masuk ke kami melihat adanya beberapa foto-foto itu yang digunakan bersama. Ini saya ada kekhawatiran besar sebetulnya nih, kalau foto-foto digunakan bersama. Nanti pemeriksa menganggapnya rumahnya tidak ada, ini cukup berbahaya sekali. Mohon apa adanya Bapak Ibu sekalian di lapangan. Foto apa adanya di lapangan. Foto apa adanya dan dilakukan di lokasi rumahnya. Karena kami memitigasi juga melakukan sistem kami algoritmanya adalah berbasis koordinat. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, kalau untuk yang MBR cukup dikonfirmasi lagi saja melalui aplikasi SKSF ini. Sebentar lagi kita akan upgrade ketiga aplikasi, tapi kalau untuk Cikumbang sudah tersedia, sudah siap fiturnya di menu kelola konsumen untuk melakukan kelengkapan data unit tersedia atau ready stock tersebut. Lanjut Mbak Vi. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya simpel gitu, cuman saya banyak ceritanya jadi jadi panjang gitu loh. Yang tugas Bapak Ibu sekalian ada yang baru nih, tugas yang baru. Kami juga terus berkembang nih Pak untuk sistem supply kita nih, kita bersama. Fitur-fitur apa saja sih? Selama ini kan kita selalu membuat sistem itu kan untuk memenuhi semua stakeholder gitu loh. Bukan cuma kebutuhan kami di program ya, di program penyaluran ya, tapi juga kebutuhan dari pengembangnya. Beberapa pengembang sudah minta, Pak kami minta dong Pak aplikasi dashboard kalau kami punya lokasi yang banyak. Apa kami minta dong fitur-fitur yang bisa terintegrasi ya, dengan aplikasi-aplikasi ini ya. Kami akan terus berproses Bapak Ibu sekalian. Tujuan kami adalah selain menyediakan aplikasi yang mendukung program, kami juga ingin aplikasi ini bisa mendukung proses bisnis Bapak Ibu sekalian. Karena kan aplikasi Cikumbang ini kan menjadi data acuannya Google. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya perumahan baru ngupload 2 hari saja langsung masuk indeks ke Google sekarang. Karena menjadi rujukannya dari Google untuk nama-nama perumahan yang baru yang masuk ke dalam database-nya mesin pencari Google. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah tahun yang cukup challenge ya, tapi nggak terlalu berat sih pokoknya, cuma acara foto-foto saja lah, sama kayak driver kurir kan sampai di rumah kita kan, kurir suka moto kan, barang sudah sampai Pak, sudah terima sama Pak ini, foto sama seperti itu modelnya. Cuman bedanya adalah mungkin Bapak akan jenuh menunggu proses selesainya bangunan kapan, atau mungkin nanti proses masuk data SP3K-nya kapan. Nah itu dimonitor terus saja di Cikumbangnya. Kalau sudah biru segera minta lengkapi data oleh PIC maupun oleh MBR, dan untuk di lapangan kapanpun Bapak Ibu sekalian itu melengkapi data restock bisa. Yang penting di lapangan memang sudah ready stock. Seperti itu Bapak sekalian. Itu bertahap. Misalkan, baru tampak Pak, tampak dulu masukkan. Oh sudah ada listrik, masukkan listriknya. Oh sudah ada air, masukkan airnya. Oh sudah ada SLF-nya, sudah ada fungsinya, masukkan. Bisa kapanpun sebelum proses pembelian oleh konsumen. Jadi begitu Mas Ahwan, kita langsung ke diskusi ya, tanya jawab untuk program ini. Siap, terima kasih Pak Yai atas paparannya. Jadi Bapak Ibu semua, demikianlah paparan dari Pak Herwan Adi Wijaya, Pak Yai, terkait tata cara atau mekanisme pewarnaan untuk ready stock pada aplikasi Cikumbang yang nanti pada cut off-nya akan diberlakukan seperti diutarakan oleh Pak Alfian Arif, bahwa untuk tahap dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei masih tahap sosialisasi, dan insya Allah akan Juni selanjutnya tahapan untuk implementasi untuk mekanisme penyaluran
sesuai dengan pewarnaan ready stock. Monggo Bapak Ibu semua, barangkali agak ada yang mau ditanyakan atau kepada pemateri kita. Nah, kami khususkan untuk sesi ini mohon untuk fokus pada pewarnaan ready stock. Tidak ada yang lain dulu ya Bapak Ibu, jadi agar bisa mengerti semua. Dan sebelum itu mohon maaf, di sini juga ada direktur kami, Direktur Operation Pemanfaatan Tapera, Pak Is Aprianto. Pak Is Aprianto, kami persilakan untuk memberi, mungkin ada himbauan atau sambutan atau wejangan bagi para anggota dan pengurus PI. Mohon Pak Is Aprianto, dengan segala hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ahwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus DPP Pengembang Indonesia serta Bapak Ibu pengembang. Kemudian ada Mas Alfian, Mas Erwan, Mas Ahwan, dan rekan-rekan BP Tapera semua. Ya, seperti yang sudah tadi disampaikan dari Mas Alfian, Mas Erwan, kami rasa juga sudah komplit ya Bapak Ibu semua. Tapi prinsipnya yang ingin saya sampaikan adalah di tahun ini kita harus sudah mulai berbenah ya, berbenah dalam arti sebenarnya segala ketentuan itu sudah ada, bahwa rumah itu sudah harus layak huni sebelum akad, itu semua ketentuannya sudah ada dan sudah banyak gitu. Tapi mohon maaf lagi-lagi karena ini menggunakan dana masyarakat, dana negara yang notabene sebenarnya harus dijalani sesuai ketentuan, terutama ini untuk rumah subsidi, itu masih ditemukan akad rumah belum jadi, akad rumahnya belum layak huni. Nah ini di tahun ini ya Bapak Ibu ya, jadi karena temuannya ini sudah berulang, oleh karenanya kami dari BP Tapera sesuai juga dari Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan bahwa harus memastikan atau membuat bahwa yang diakadkan tuh rumah sudah layak huni. Nah, Bapak Ibu semua, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Alfian dan Mas Erwan, di sini kami juga sudah bekerja sama dengan Asosiasi Pengembang. Jadi di situ ada perjanjiannya dan juga perjanjian kami dengan Bank Pelaksana. Di situ ada mengenai kewajiban dan sanksi. Oleh karenanya kami mohon Bapak Ibu dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebenarnya hal ini bukan hal yang baru ya Bapak Ibu semuanya. Bukan hal yang baru. Seperti yang disebutkan tadi, seharusnya hal ini memang sudah dilaksanakan di waktu-waktu sebelumnya. Gitu. Jadi ini bukan hal yang baru. Selama memang kita semua mengikuti ketentuan, Bapak Ibu semua mengikuti ketentuan, harusnya hal ini bukan menjadi isu. Gitu. Jadi bahwa ini rumah sudah layak huni sebelum akad, itu sudah sesuai ketentuannya seperti itu. Jadi saya rasa ini bukan hal yang baru, tapi mohon maaf, memang di tahun ini kita harus memastikan bahwa rumah yang nanti akan diakadkan itu adalah rumah yang sudah terbangun dan layak huni. Mungkin itu sementara dari saya, Mas Ahwan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ke Mas Alfian, Mas Erwan juga. Sama di sini ada tim dari operasi pemanfaatannya, ada Bu Meli. Nanti silakan Bapak Ibu kalau ada mau ditanya. Dari saya itu Mas Ahwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, Pak Is Aprianto. Mungkin Bu Meli ada yang mau ditambahkan Bu Meli sebelum kita ke pertanyaan?
Baik, Bapak Ibu semua, mungkin bagi yang mau bertanya, ada yang belum mengerti terkait paparan kita di hari ini, materi kita di hari ini, monggo bagi yang mau bertanya silakan raise hand pada layar atau boleh langsung. Halo Mas Rehan. Rehan. Kandewan Nurdin. Ya Mas, ada yang mau itu saya tanyakan. Monggo. Yang masalah titik koordinat per unit, apa harus nampak titik koordinatnya apa memang secara otomatis dari gadget? Siap, pertama itu dulu ya. Ada lagi mungkin yang lain? Biar nanti bisa langsung dijawab sama Pak Yai. Pak Iwan Nurdin menanyakan terkait koordinat apakah per unit dan mekanismenya ya. Bisa lewat HP atau tadi. Sama satu lagi, Ya, monggo. kalau misalkan PLN-nya kan belum tersedia, apa uploadnya surat permohonannya ke PLN itu kita upload dulu sebelum untuk, misalkan rumah Ridi udah di stok nih, tapi PLN belum melakukan jaringan gitu kan, Ya. tapi kita udah melakukan permohonan gitu kan, apa surat permohonannya ke PLN itu kita upload. Oke. Siap, mungkin ada lagi? Ya makasih ya. Siap. Mau langsung dijawab atau gimana Pak Yai, mau langsung dijawab? Langsung aja lah. Ya. Iya, masalah maaf nih nggak pakai video. Oke. Siap. Ya, Pak Iwan Nurdin, ini tadi ke koordinat. Bapak Ibu sekalian, kalau untuk foto sama dengan waktu pendaftaran Sikumbang. Jadi foto Bapak Ibu sekalian, foto saja di rumahnya, kemudian diupload. Itu kalau koordinatnya tidak keluar, itu biasanya GPS-nya belum diaktifkan. Ponsel sekarang sudah pasti ada koordinat semua. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sekalian ada tim di lapangan, kemudian kantor pemasarannya itu atau kantor yang bagian nguploadnya itu lokasinya jauh, kirim filenya, jangan share as foto, jangan share foto kayak kita lagi di grup WhatsApp itu. Kan. Tapi kirimnya send as dokumen. Ada fitur gambar dokumen itu, ambil fotonya itu, ambil JPEG-nya itu pakai fitur itu. Supaya apa? Supaya koordinatnya tidak hilang. Nah, jangan lupa di lokasi rumahnya dan tidak lebih dari radius perumahannya. Kami ada algoritma yang mendeteksi kalau terlalu jauh itu akan ketolak. Kemudian yang kedua, untuk surat permohonan bisa Bapak Ibu sekalian. Bisa diupload saja surat permohonannya yang ke PLN, itu kan ada tuh suratnya, ada nomornya, tanggal berapa diajukannya. Cuman nanti kami ada suatu konsen yang khusus terkait dengan ketersediaan listrik, yaitu bagaimana kalau memang dia ingin segera menghuni. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kemarin ada teman-teman pengembang yang menyampaikan, oh kayak kepengennya pengembang kami itu, pembeli kami pengen langsung menghuni. Kami mau menarikan dulu kabel sementara dari kantor pemasaran. Oh nggak apa-apa, difotokan saja di rumah tersebut bahwa listriknya sudah menyala. Jadi dari kondisi menyala fotonya, listriknya, lampunya itu difoto. Itu diupload kami anggap sudah terpenuhi. Yang penting kan ada listriknya, ya, ada listriknya, ada lampunya begitu. Berarti jadi begitu Pak. Meteran sementara gabungan boleh ya. Nah, kalau memang lampu nyala. Apabila mereka memang ingin segera menghuninya, karena setahunnya harus dihuni Pak ya. Nah, gitu. Yang penting surat pengajuannya itu kami dapat Pak. Kami juga dengan teman-teman asosiasi ini besar-besar juga lagi ingin melakukan analisa nih Pak Niko. Gimana ya bisa begini jangka waktu yang lama gitu, supaya juga teman-teman asosiasi pusat katanya mau menyampaikan ke PLN ya, supaya dapat ada dukungan penuh lah untuk rumah-rumah subsidi ini begitu Pak. Nah, kebetulan begitu, di Banten lagi nih Pak Irwan, lagi ada pembenahan juga di PLN-nya, lagi perbaikan. Baik Pak, yang penting surat pengajuan sudah ada, kami anggap sudah terus. Yang penting Pak di rumahnya itu ada lampunya lah. Instalansi. Ya betul Pak. Nah, siap. Baik. Oke. Moga Mas Awan. Oke siap. Oke. Terima kasih Mas Awan. Oh ya, clear ya Pak Iwan Nurdin. Ya siap.
Monggo untuk yang lain. Nah, sebelum yang lain ada di chat nih. Untuk kalau kontak person, sekarang untuk DP Tapera sekarang bisa melalui Salam Tapera ya Pak ya. Namun kita di unit kerjasama pengembang kita sudah bagi asosiasi, nanti bisa hubungi Pak Joseph untuk PIC-nya PI. Nanti bisa koordinasi sama DP Mas Agung di DPP ya. Gitu ya Pak Kampret Cebong. Monggo ada lagi Bapak Ibu semua. Kami harapkan setelah ini semua paham semua dan bisa mengimplementasikan terkait pewarnaan ready stock ini ya Bapak Ibu semua. Jika masih belum ada yang mengerti, mohon ditanyakan sekarang biar clear semua, biar apabila ditanyakan oleh anggotanya sudah benar-benar clear, sudah bisa menjalankan pewarnaan ready stock ini. Monggo Bapak Ibu semua, silakan. Monggo, Bapak Ibu semua. Atau sudah mengerti semua ya? Berarti PI udah ngerti semua ya untuk pewarnaan couplingnya ya? Pak Rehan? Monggo Pak Rehan. Baik, bagaimana Bapak Ibu semua? Oh, oke. Mandiri Ultra Family Ceria. Izin bertanya untuk portui selfie depan rumah. Boleh bersuara saja, Bapak atau Ibu Mandiri Ultra Family Ceria. Monggo. Pak Bayu. Halo, dibuka mic-nya. Ya, Pak Yai, punten Pak Yai, ini dan di chat ada pertanyaan terkait untuk pewarnaan proyek yang sedang dalam proses perizinan, berarti masuk hijaukah? Ya, Mas Syahwan. Untuk yang swafoto ya? Ya, pertama untuk foto selfie depan rumah. Ya, swafoto ini sementara kami sepakati Bapak Ibu sekalian, kalau memang debiturnya sudah SP3K ya, maksudnya SP3K tuh begini ya, couplingnya sudah biru. Ya usahakan bisa datang Pak untuk melakukan swafoto di depan rumahnya. Kami itu butuh konfirmasi Pak, bahwa rumahnya itu benar yang dia ambil. Satu itu. Kalau memang debitur tidak bisa, minimal pasangannya lah Pak. Apa orang di dalam keluarganya, dalam satu kakaknya itu melakukan swafoto di depan rumahnya gitu. Karena kami cukup lelah juga ini. Setahun itu bisa lebih dari 100 unit loh Pak datang ke kami, itu data bahwa rumahnya itu salah katanya. Jadi kita minta minimal pasangannya atau orang yang ada di dalam kakaknya itulah untuk melakukan swafoto di depan rumahnya gitu untuk swafotonya. Begitu Mas Afwan. Siap. Yang kedua tuh untuk pewarnaan proyek sedang dalam perizinan. Gitu. Pewarnaan sedang dalam perizinan maksudnya gimana tuh? Perizinan lagi rusak mikrofon ini. Gini, kalau perizinan itu kan terkait sama lokasi ya. Ya tentunya kalau lokasi perumahannya perizinannya belum selesai, PBG maupun set plan-nya belum ada, belum bisa masuk ke Sikumbang. Iya. Itu saja. Tapi kalau yang lainnya kan seharusnya kan pembangunannya setelah terbitnya PBG kan ya.
Itu kayaknya nggak ada kendala deh. Paling kendalanya nanti SLF. Kalau daerahnya belum ada SLF dari SIM BG atau BBG atau dari SLF lama, itu kami masih bisa menggunakan surat pernyataan kelayakan fungsi. Itu masih bisa. Itu paling kendalanya kalau dalam lapangan. Itu Mas Awan. Siap, terima kasih Pak Yai. Untuk yang lain, monggo. Apakah ada yang belum mengerti? Kalau nggak ada yang nanya, berarti kami anggap untuk sosialisasi ini pesertanya sudah mengerti semua dan bisa di-share ke anggota-anggota yang lain ya. Untuk panduan ready stock Mas Awan di dalam aplikasi Sikumbang di fitur pengumuman di atas kiri setelah login itu ada PDF-nya, tinggal diunduh saja, tinggal dibaca. Siap. Ya itu Bapak Ibu semua, untuk panduan terkait pewarnaan ready stock bisa diambil di fitur di aplikasi Sikumbang di atas sebelah kiri Pak Yai ya. Betul, ini juga kami sedang menyediakan fitur notifikasi atau reminder ya. Reminder untuk teman-teman pengembang. Kalau unitnya itu sudah direkamkan di SP3K di kami, SP3 atau K di kami, itu kalau belum lengkap data ready stock-nya akan ada reminder ke emailnya masing-masing pengembang. Siap. Jadi kalau pengembang itu punya 20 lokasi, setiap lokasi ada lokasi-lokasi yang couplingnya sudah biru tapi belum melengkapi data ready stock, itu akan ada email surat dari sistem Tapera untuk segera melengkapi, karena nanti ke depannya itu sebagai persyaratan ready stock. Jadi kita juga nggak cuma minta data ya, tapi kami juga menyediakan sistem remindernya supaya nanti, karena ini kan ada di dalam PKS ya Bapak Ibu sekalian ya. PKS kita dengan bank, PKS kita dengan asosiasi. Dan ini pasti akan menjadi objek pemeriksaan. Dan yang saya khawatirkan itu kalau memang belum terpenuhi, dianggapnya di lapangan belum ada unitnya. Ini bahaya ini. Betul. Jadi kami juga membuat sistem remindernya ya. Jadi kalau misalkan belum juga di-upload, kami akan mengulang remindernya itu supaya dilengkapi sebelum proses pengajuan. Dan bank juga akan mendapat reminder dari kami untuk melengkapi. Nah, kalau sudah berjalan ke depan, itu nanti secara semut, kita insya Allah akhir-akhir tahun, semester akhir itu kita sudah terbiasa sudah menghijaukan coupling dahulu sebelum dijual, sebelum di booking, gitu Mas Awan. Jadi ini memang kita saling mengingatkan terus supaya data kita itu bisa eligible 100% masuk ke dalam sistem pencairan program KPR subsidi baik KPLPP maupun KPR Tapera. Begitu Mas Awan. Siap, terima kasih Pak Yai atas informasinya. Jadi mohon di serap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yai kita, Pak Herwan Adi Wijaya, bahwa terkait panduan sudah ada di Sikumbang, kemudian ketika nanti ketika penginputan belum ada, SP3K belum ada penginputan, maka akan ada reminder atau pesan dari melalui email PT terkait agar segera mengisi data. Itu semua, dan saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, mohon sering-sering dilihat Sikumbangnya, dibuka Sikumbangnya agar paling enggak seminggu sekali atau 2 minggu sekali bisa dilihat terus. Nah, fungsinya adalah tadi tuh apabila nanti ada kesalahan unit bisa dilihat tuh sheet plan-nya. Jadi enggak ketika akad kok mau akad tahu-tahu udah kepake nih. Sedangkan kita belum pakai, belum ngerasa. Jadi mohon dilihat terus dari segi perubahan atau proses di dalam
baik seat plan maupun informasi-informasi yang ada dalam aplikasi Sikumbang bisa terinformasikan dan dapat diserap dengan baik. Monggo Bapak Ibu semua, mungkin ada yang bertanya lagi? Sudah paham semua mungkin Pak Iwan ya? Kayaknya udah pada paham. Udah pada paham ya mungkin ya. Kayaknya. Baik, Bapak Ibu semua. Gini aja Mas Awan, maaf Mas Awan. Gini aja, kalau memang udah nggak ada yang nanya, kami minta keseriusan dari DPP PI Pengembang Indonesia untuk dikawal teman-teman anggotanya untuk mengisi ready stock ya. Kami akan lihat progresnya sampai dengan bulan Mei pertengahan ya. Ini kan April habis nih, pertengahan Mei kita akan lihat nih, serius nggak bener nih, PI udah pada paham nih. Nanti yang ada belum pada ngisi nih, karena mumpung kita ada sosialisasi BIMTEK ini, seharusnya memang harus ada yang nanya. Kalau emang beneran ngerti, alhamdulillah. Kita tunggu pembuktiannya sampai dengan pertengahan Mei, karena 30 Juni itu terakhir Pak Iwan. 30 Juni ya? 30 Juni, kalau Ya, 30 Juni ya, belum ready stoknya belum ada, berarti dia saya bisa pastikan 1 Juli tidak bisa akad kredit. Tidak bisa menyalurkan KPR dan mencairkan. Saya bisa pastikan itu Pak Iwan. Oke. Terima kasih. Tolong Pak Iwan, mohon bantu Bang, dibantu ini teman-teman asosiasi PI untuk segera melampirkan di ready stoknya. Izin Siap. Bang, mohon petunjuk ya Bang, mohon bantuan Bang. Ya, siap. Kita selesaikan di PI. Sama-sama Arif. Baik Abang, terima kasih ya Bang. Silakan Mas Awan. Ya, terima kasih Pak Kadip atas arahannya. Dan mohon tuh seperti Pak Kadip bilang, maka nanti ketika Juli kita akan mengimplementasikan untuk ready stock. Apabila dia nggak ngisi ready stock, maka tidak bisa akad ya Bapak Ibu semua. Nanti akan ada surat dari BP Tapera kepada Asosiasi Pengembang Perumahan terkait pemberlakuan tersebut. Monggo Bapak Ibu semua, apakah masih ada atau kita cukupkan? Bagaimana Pak Iwan Nurdin? Cukup, Mas Awan. Siap, terima kasih. Terima kasih Kanda Iwan Nurdin. Terima kasih banyak Pak Kadip, Pak Alfian Arif. Terima kasih banyak Pak Is Aprianto. Terima kasih banyak Pak Erwan Adiwijaya. Terima kasih banyak para pengurus DPP Pengembang Indonesia dan para anggota. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat diserap dengan baik dan kemudian dapat ditularkan kepada DPP dan para anggotanya untuk dapat mengisi perwarnaan ready stock pada aplikasi Sikumbang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat bermanfaat bagi pembangunan rumah subsidi di Republik Indonesia ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita, untuk kita, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, untuk menutup acara ini, Pak Kadip, mungkin ada arahan? Ya, kita langsung saja. Sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membacakan Ummul Qura, Suratul Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi amal ibadah dan bermanfaat bagi masyarakat. Al-Fatihah ta'ala hadihi niyahu ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam hormat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.